Haleluya. Mari pada saat ini kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Yes Lord. Denganmu Tuhan tiada yang mustahil. Mari sama-sama kita nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. yes Lord. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Benar-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. hey. Yes Jesus. Woo. Yes Lord. Hanya dengan-Mu Tuhan kami akan berjaya bersamanya. Kami akan bebas hanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Woo. Dalam hidup berkuasa berjaya untuk selamanya. One more Yesus, time. Kaulah Raja dalam hidup, Yes Lord. berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. hanya Kau Tuhan, dulu dan sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Yeah. Kami mau terus meletakkan hati kami untuk percaya hanya padamu Tuhan. Tuhan
Yes Lord. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes Jesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey. Mari sama-sama kita nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Yes Lord. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. hey. Come on church, let's praise Jesus, karena Dia yang layak atas segalanya. Hey, thank you Jesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, amen. Thank you Lord. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Jesus, yes Lord. Oh, mari pada saat ini kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Come on church. Yes Lord, kami sembah namamu. Hanya Kau Tuhan yang bertakhta di atas segalanya Tuhan. Oh Jesus, we worship you, we praise your name. Only you Lord, only you, yes Jesus.
detik waktuku selalu bersamaku. Kau Tuhan menopang hidupku. Kau telah berikan segalanya, rencanamu bagiku terbaik, terindah selamanya. Kini ku naikkan hormat pujian bagi Dia yang bertata atas semesta. Untuk selamanya Engkau bertata atas bumi dan di surga. Kristus Yesuslah Tuhan. Untuk selamanya hanya Engkau Tuhan. Di setiap detik waktuku, yes Lord, selalu bersamamu. Kau Tuhan menopang hidupku. Kau berikan segalanya Tuhan. Kau telah berikan segalanya, rencanamu bagiku terbaik, terindah selamanya. Diriku naikkan hormat pujian bagi Dia yang bertata atas semesta. Untuk selamanya Engkau bertata atas bumi dan di surga. Yesus Yesuslah Tuhan. Oh Jesus, kami sembah namamu Tuhan. Come on, church, sing it out.
kami tinggikan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas kebaikan Engkau Tuhan, kasih setia Engkau yang Engkau berikan ke atas kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami rendahkan diri kami di hadapan Engkau, karena kami percaya Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Amin, amin. Thank you Lord. Seperti yang kita tahu pada bulan ini tema kita adalah maximizing your potential, maximizing your potential, ataupun di dalam bahasa Melayunya adalah maksimumkan potensi kita, maksimumkan potensi kita. Dan minggu lepas kita sudah mendengar sedikit introduction ataupun siri yang pertama daripada tema kita pada bulan ini dari senior pastor kita Pastor Barry, dan saya percaya sudah banyak yang kita belajar, sudah banyak yang kita sudah tangkap daripada apa yang disampaikan, dan saya sangat yakin dan percaya pada bulan ini, bulan Julai ini akan ada banyak potensi daripada kita semua sebagai jemaat Tuhan PWCC dan DCC. Akan ada banyak potensi yang akan dikeluarkan, yang mungkin selama ini kita tidak sadar pun, yang rupa-rupanya saya ada potensi ini. Tetapi saya percaya bukan kebetulan pada bulan ini tema kita adalah maximizing your potential. Saya percaya Tuhan akan memakai each and every one of us dengan potensi-potensi yang Tuhan sudah letakkan di dalam diri kita masing-masing. Amin semuanya. Alright, dan mari kita tengok slide yang pertama. Di sini saya tulis everyone has potential and everyone is born with God-given potential. Siapa yang percaya? Siapa yang setuju dengan apa yang saya tulis ini? Atau mungkin ada di antara kita di sini yang sebenarnya masih ragu-ragu, atau mungkin ada di antara kita yang masih kurang percaya, yang sebenarnya dalam saya ini ada potensi, atau dengan kata lain potensi itu adalah bakat, ataupun kalau di dalam Alkitab selalu disamakan dengan talenta. Alright, so mungkin ada di antara kita di sini yang mungkin tidak sadar selama ini adakah potensi di dalam diri saya, begitu kan? Tetapi hari ini saya mau kita tangkap ini, pegang ini, bahwa everyone, setiap kita, each and every one of us di sini, ketika Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan meletakkan minimum, Pastor Edi pernah cakap dalam Psalm, minimum satu orang ada satu potensi yang Tuhan sudah letakkan di dalam setiap kita. Jadi hari ini mari kita belajar. Hari ini saya mau kita belajar tentang bagaimana untuk kita maksimumkan potensi yang ada di dalam diri kita ini. Dan seterusnya di sini saya tulis potensi adalah pemberian Tuhan buat kita. Anda setuju? Potensi itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita, amin. Dan bagaimana untuk kita give back, bagaimana untuk kita membalas Tuhan dengan pemberian itu adalah dengan cara kita harus maksimumkan potensi itu. Kita harus maksimumkan potensi yang Tuhan sudah letak. Maksudnya kita harus pakai, kita harus guna apa yang Tuhan sudah letakkan di dalam kita ini, supaya kita boleh memberikan itu kembali kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saya ada satu pertanyaan. Sepanjang MCO ini kan, daripada tahun lepas sampai tahun ini, kita masih banyak MCO begitu kan. Pasti ada hidden potential, mesti ada hal-hal yang selama ini kita tidak tahu, yang rupa-rupanya saya pandai, rupa-rupanya boleh saya buat ini. Tetapi disebabkan mungkin selama ini kita tidak dalam keadaan yang terpaksa, ataupun mungkin kita tidak ada masa begitu kan. Jadi kita tidak tahu yang rupa-rupanya saya pandai. For example kan, berapa banyak di antara kita, especially lelaki kan, mereka dengan beraninya mereka harus gunting rambut sendiri. Mereka tidak salah botak lah kan, yang penting rambut tidak panjang sebelah lelaki begitu. Dan ada juga mungkin last year kan kita sangat viral dengan dalgona coffee kan. Tiba-tiba saya pandai buat dalgona coffee, tapi lama sudah tidak buat. Last year saya pandai buat. Dan tiba-tiba ada banyak resipi-resipi masakan yang kita pandai masak. Disebabkan MCO yang macam kita banyak masa yang terluang dan kita tidak tahu mau buat apa. Jadi tiba-tiba ada rupa-rupanya ada hidden talent yang ada di dalam kita ini, yang rupa-rupanya saya tahu tetapi selama ini kita tidak pakai. Alright,
Dan saya ada bagi contoh, satu contoh yang paling terdekatlah suami saya sendirilah. Selama 40 lebih tahun dia hidup di dunia ini tidak pernah dia gunting rambut orang. Saya daripada anak-anak saya kecil bila mereka lahirkan, saya memang terpaksa. Maksudnya tiba-tiba saya tahu yang rupanya boleh kalau saya menggunting rambut dari mereka kecil. Tetapi sejak kejadian MCO tahun lepas, saya gunting rambut si Beryl dan dia trauma sebab saya salah gunting. Bukan juga salah gunting, sudah cantik tapi dia cakap, "Mami ini kasih nipis lagi," dia cakap. Jadi saya guna mesin tuh dan termasuk di dalam. Jadi dia ada lubang begitu. Jadi terpaksa gunting pendek semua rambut dan dia trauma. Beberapa hari dia pakai topi begitu. Walaupun di rumah dia pakai topi, so dia rasa macam dia sangat trauma dengan apa yang saya buat. Jadi baru-baru ini rambut mereka sudah panjang, memang yang menggerbang begitu kan. So tiba-tiba lah suami saya pandai. Jadi kan tiba-tiba dia pandai gunting rambut gitu. Dia tengok YouTube macam mana. Jadi yang mesin itu dia punya bahagian, yang gunting-gunting yang di depan itu saya punya bahagian. Jadi inilah kejadian. Jadi apa yang saya mau katakan di sini adalah sebenarnya di dalam kita ini tanpa kita sadar ada potensi-potensi yang sebenarnya yang hidden, yang kita masih belum keluarkan. Dan disebabkan pada bulan ini tema kita adalah maksimumkan potensi kita, kita harus keluarkan apapun potensi yang Tuhan sudah letak di dalam kita itu kan, kita harus keluarkan dan kita harus maksimumkan. Yang seterusnya ada satu quotes yang saya ambil daripada Norman Cousins. Dikatakan seperti ini, "The tragedy of life is not death, but what we let die inside of us while we live." Berapa banyak di antara kita yang sebenarnya ada banyak hal yang kita biarkan mati di dalam kita ini, especially talent, especially panggilan Tuhan, atau mungkin the purpose yang Tuhan sudah letakkan di dalam kita itu kan, kita biarkan itu mati di dalam kita karena apa? Kita mungkin tidak tahu atau kita tidak sadar atau tidak ada orang yang memberitahu kita yang sebenarnya kamu boleh buat ini, sebenarnya kamu boleh buat ini, dan akhirnya itu mati di dalam kita sementara kita ini masih hidup. Benda itu sebenarnya kita boleh gunakan untuk Tuhan, tetapi dia mati begitu saja karena kita tidak tahu bahwa ada potensi itu di dalam kita. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya mau kita belajar tentang 3 hal yang bagaimana kita boleh maksimumkan potensi atau potensial yang ada di dalam kita. Dan sebagai kita 3S supaya senang untuk kamu ingat, senang untuk kamu hafal. Manalah tahu pada minggu hadapan kita ada kuis, jadi ingatlah poin yang saya mau sampaikan buat kita hari ini. 3S, bagaimana kita maksimumkan potensi yang ada di dalam kita. Are you ready semua? Alright, yang pertama, sadar bahwa Tuhan mau memakai kita. Yang pertama, yang pertama sadar. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu mau memakai kita. Saya ambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertama sekali untuk kita maksimumkan potensi yang ada di dalam kita, first thing first adalah kita harus sadar, kamu harus sadar, saya harus sadar bahwa Tuhan itu memang mau memakai kita. Dan ketika Tuhan berkata, "Saya mau memakai kamu," Tuhan berkata di dalam ayat ini, kita ini sudah dipersiapkan. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bermaksud bahwa di dalam kita ini memang ada satu potensi, ada satu purpose yang Tuhan sudah letak di dalam kita untuk kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 6 ini adalah ayat dasar daripada tema kita pada bulan ini, yaitu demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
apa yang kita boleh paham di sini adalah kita mempunyai karunia dan abilities. Kita ini sebenarnya ada karunia yang memang Tuhan sudah letak. Ada abilities, ada kemampuan yang Tuhan sudah letakkan di dalam kita untuk kita dapat dipakai oleh Tuhan. Jadi hari ini siapapun yang mendengar hari ini, saya mau kamu letakkan tangan kamu di dada kamu dan katakan, sebut nama kamu dan katakan, kamu ada potensial. Contoh saya, Alif, kamu ada potensial. Kamu ada potensi yang Tuhan letak di dalam kamu. Dan ini membawa kita kepada satu kesadaran bahwa memang ada potensi yang Tuhan sudah letak di dalam kamu. Amin semua. Jangan lagi kamu meragukan, oh saya tidak ada, dia ada, saya tidak ada. Karena Tuhan katakan di sini berlain-lainan. Kadang-kadang kita melihat orang ini pandai menyanyi. Contoh orang ini, kita ambil contoh yang paling dekat di dalam jemaat kita sendiri, dalam CCGL contohnya. Contoh Ivy, dia memang pakar kalau service director. Dia mengurus event itu seperti 200% perfect begitu. Dan kita mulai membandingkan dan kita pikir, oh saya tidak boleh, dia saja yang boleh. Karena apa? Tuhan memberikan kita karunia yang different, tidak sama. Contoh, Amy, dia pandai menari. Mungkin kita berpikir, oh dia pandai menari, saya tidak pandai. Setiap kali kita melihat orang pandai itu dan pandai ini, kita akan berkata, saya tidak pandai, saya tidak pandai. Karena kita tidak sadar bahwa Tuhan memberikan kita karunia itu berlainan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan satu hal yang paling penting kita ingat hari ini untuk kita maksimumkan potensi yang Tuhan berikan itu, kamu harus sadar dulu, saya harus sadar dulu yang ada potensi yang Tuhan letak di dalam saya, dan itu pastinya tidak sama dengan potensi yang Tuhan letak pada orang lain. Amin. Dan bagaimana saya tahu itu potensi saya? Mari kita teruskan. Ada satu quote daripada Smith Wigglesworth yang berkata begini, I am not moved by what I see. I am not moved by what I feel. I am moved by what I believe. Mungkin kamu tidak akan dapat begitu dengan quotes ini sebab kamu belum kenal siapa dia. Saya akan bagi tahu kamu siapa dia. Tapi saya akan bacakan di bawah ini, ketika kita sadar akan potensi yang Tuhan letakkan di dalam diri kita, kita akan berani mengambil langkah untuk keluar dan maksimumkan potensi itu. Mari kita lihat siapakah Smith Wigglesworth. Dia adalah seorang evangelis British yang sangat-sangat berpengaruh pada awal sejarah Pentecostalism. Alright, dan backgroundnya ini kamu harus tahu. As a small child, he worked in the fields pulling turnips alongside his mother. He also worked in factories to help provide for his family. He was illiterate as a child, being unschooled because of his labor. Perhatikan, dia unschooled. Dia kalau tidak pergi sekolah, pastinya dia tidak pandai membaca. Pastinya membandingkan diri dengan orang lain, dia pasti melihat diri dia itu adalah tidak ada siapa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah ke sekolah, saya tidak pandai membaca, dan semuanya itu pasti dia melihat diri dia itu yang paling tidak pandai, paling tidak mampu. Tetapi kamu tahu apa yang Tuhan letakkan di dalam Smith Wigglesworth ini? Dia adalah orang yang Tuhan pakai luar biasa. Dia ada karunia kesembuhan dan dia melakukan banyak rally dan banyak orang yang disembuhkan lewat daripada karunia yang Tuhan letakkan di dalamnya. Dan that's why kalau kita lihat apa yang dia tulis, I am not moved by what I see, by what I feel, but I am moved by what I believe. Karena apa yang dia percaya, bukan saya, bukan kemampuan saya, tetapi saya percaya potensi karunia yang Tuhan letakkan di dalam saya itu, itulah yang akan memampukan saya untuk melakukan sesuatu. Amin. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita tahu sebenarnya saya ada potensi ini? Bagaimana Tuhan memberitahu kita yang kita ada potensi itu? Kadang-kadang dari minat kita minat melakukan ini dan kita mungkin pikir ini hanya hobi. Tetapi ingat, ketika kita meletakkan hobi itu sebagai sesuatu yang Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah potensi yang kamu boleh kembangkan untuk Tuhan. Bagaimana kamu tahu ada potensi? Mungkin tiba-tiba pastor datang, saya mau kamu buat ini. Mungkin tiba-tiba the leaders di church datang,
saya mau kamu buat ini. Karena apa? Saya percaya itu bukan sesuka hati mereka memberikan tugasan ataupun the task kepada kita, tetapi saya percaya Tuhan yang gerakkan, dan Tuhan sedang memberitahu kita, walaupun pada masa itu kita berpikir, saya tidak boleh buat ini, saya tidak boleh buat. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang mengatakan yang saya mau kamu lakukan ini karena ini adalah potensi yang harus kau keluarkan dan kau kembangkan di dalam hidup kamu. Makanya ketika kita diminta untuk melakukan apapun, tidak kira dari pastor kah, dari leader kah, buat dengan penuh sukacita. Karena saya percaya daripada kita mengatakan, yes, saya mau buat, Tuhan akan mulai membantu kita di dalam mengasah dan mengembangkan potensial yang ada di dalam diri kita. Dan ini adalah yang membawa kita kepada next S, the second S. Tetapi sebelum itu, semalam saya sempat mendengar, dan saya percaya ini bukan kebetulan juga saya dengar, masa pagi kemarin masa saya jemur baju, saya pasang YouTube gitu, dan sudah habis yang saya dengar, dan pergi ke next, yang tiba-tiba pergi ke next, dan begini, kalau kamu kenal pengacara Daniel di Indonesia kan, dia ada satu channel yang dia berikan nama Daniel Tetangga Kamu, dan baru saya tahu yang sebenarnya Daniel Tetangga Kamu itu memang khas dibuat untuk orang-orang, konten dia itu adalah semua yang berunsurkan rohani, dan dia interview banyak orang dan yang menceritakan tentang Tuhan, dan kemarin mereka hit 1 million subscriber begitu, dan itu yang menuntun saya untuk saya mau dengar apa sebenarnya yang diorang buat. Dan akhirnya saya bertemu dengan salah satu konten dia adalah dia interview Agnes Monica. Kalau kamu, saya pasti kamu memang kenal lah, penyanyi terkenal Agnes Monica yang memang bertapak di US kan. Dan baru kemarin sebenarnya saya tahu ya, dia ada cerita yang sangat menarik dan salah semacam wow, amazing. Bagaimana ketika dia tahu yang potensi yang ada di dalam dia itu kan, sebenarnya Tuhan akan pakai dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan macam mana dia tahu adalah tiba-tiba kawan abang dia ini berkata kepada Agnes, dan berkata begini, dia telepon dan katakan, Agnes, pendeta saya cari kamu sebab kamu tiba-tiba muncul di dalam pikiran dia, dan itu bukan berlaku 1-2 kali, beberapa kali happen, dan dia tidak tahan, jadi dia bagi tahu cari Agnes Monica sebab saya rasa ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Dan that's why lah Agnes Monica masa itu dia beribadah di JPCC, karena masa itu Pastor Jeffrey yang mencari dia, karena tiba-tiba dia melihat yang mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Dan satu hal yang disampaikan ketika itu kepada Agnes, dan itu yang dia pegang sampai hari ini, even though dia sangat terkenal di US sana, tetapi satu hal yang dia pegang, Pastor Jeffrey berkata seperti ini, kamu akan menjadi Alkitab yang dibaca oleh orang-orang luar, kamu akan menjadi Bible yang dibaca oleh orang luar, dan kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dari sana dia tahu bahwa wow, dia punya bakat dia menyanyi itu, sebenarnya Tuhan letakkan potensi untuk dia menjadi berkat bagi banyak orang melalui talent dia itu, dan itulah sebenarnya yang lead dia sampai dia ke US pada waktu itu. Dan along the way kita akan cerita bagaimana perkembangan, dan saya rasa macam sangat wow, sebab dia sangat berkaitan dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi S yang kedua adalah siap atau make myself available. Siap yaitu make myself available. Sekali lagi saya mau ambil ayat di dalam Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, saya mau tanya kita sekali lagi, adakah kita sudah cukup mengutamakan Tuhan dengan memberikan masa, tenaga, atau keberadaan kita itu untuk dipakai oleh Tuhan? Adakah kita sudah cukup untuk prioritizekan Tuhan di dalam hidup kita? My availability gives God the opportunity to do miracle. Berapa banyak kamu percaya bahwa ketika kita make ourselves available untuk Tuhan, itu adalah kesempatan untuk Tuhan melakukan mujizat di dalam kita. Nah, bila kita berkata tentang make myself available, bermaksud ada hal-hal lain yang kita harus ketepikan. Ada hal lain yang sepatutnya kita mau lakukan, tetapi I want to make myself available. Saya asingkan ini dan saya serahkan masa saya ini kepada Tuhan, karena masa itu Tuhan memakai saya. Nah, for example, berapa banyak di antara kita yang kita miss out
Sebab kita bagi alasan, kita menolak, for example, yang paling simple ketika di dalam online service ini. Mungkin ada perkumpulan, mungkin cell group yang kecil, dan mungkin pastor minta kita kamu lead beberapa orang ini, kamu sampaikan firman Tuhan, atau kamu bawa dalam worship, ataupun kamu cari orang, kamu buat perkumpulan seperti ini. Dan saya percaya itu sebenarnya Tuhan sedang memberitahu kita yang this is the time yang kamu keluarkan potensi ini di dalam kamu, dan saya akan mulai gunakan, dan itu akan dikembangkan. Tetapi karena mungkin kita rasa kita tidak siap, kita rasa saya belum ready, saya tidak tahu apa mau sampaikan, saya tidak tahu apa yang saya mau khotbahkan, for example. Even mungkin waktu itu ada 2-3 orang sahaja yang bersama dengan kita, itu sudah cukup untuk membuat kita takut bahwa kita ini tidak pandai. Dan akhirnya kita miss out the opportunity di mana Tuhan sebenarnya mau melakukan sesuatu melalui apa yang kita sedang buat. Di sebelah ini dikatakan, God does not ask about our ability or our inability, but about our availability. Tuhan mau melihat adakah kita available, adakah kita siap, adakah kita siap ketika Tuhan berkata, kamu buat ini, adakah kita siap. Nah, karena kita memberi banyak alasan, dan karena kita selalu mengatakan yang kita tidak siap, dan saya sibuk untuk hal-hal lain, itu juga menyebabkan kita itu sangat melambatkan perkembangan potensi yang ada di dalam kita ini. Dan saya bersyukur gereja kita beberapa masa ini, for example BWC Lawas, tiba-tiba mereka dapat peluang untuk melayani Holy Fire TV Filipina. Dan ini kita rasa macam what, Filipina begitu. Dan BWC Lawas yang baru kita mau yang baru kita mau bentuk, Pastor Ferry sedang guide mereka, mentoring mereka, tetapi dibuka peluang. Karena apa? Saya percaya Tuhan melihat ada potensi yang besar yang akan terjadi ketika mereka make themselves available untuk dipakai. Bukan itu sahaja, ada banyak 24/7 prayer. Gereja kita melayani praise and worship, doa. Kita ada Rio, Nelly yang mereka berkata, yes, saya mau dipakai, saya mau melayani. Mereka siap lead dalam worship. Walaupun masa itu live begitu kan, mereka siap. Nah, berapa banyak kita mengatakan tidak? Itu menentukan perkembangan potensial kita itu akan sangat lambat. Dan seperti yang saya tulis di sini, seberapa banyak kita siap dan sedia untuk Tuhan pakai, itu menentukan seberapa besar potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu dapat dikembangkan. Amin. Nah, di sini ada satu gambar, dan ini adalah quotes oleh Craig Groeschel. Wow, susah mau sebut. What you keep is all you have. What you give, God multiplies. Oh, ini sangat-sangat amazing. Siap memberikan apa yang kita ada untuk Tuhan pakai itu kan. Itu bukan sesuatu yang mudah, sebab seperti yang saya tulis di sini, potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu seringkali seperti benih yang sangat kecil. Dan bila kita melihat benih yang kecil itu, seringkali kita merasakan bahwa Tuhan, ini saja saya ada, ini sangat kecil, dan saya rasa ini cukup untuk diri saya sendiri. Untuk saya sendiri bolehlah. Ini selalu keluar dari mulut kita. Mulut saya sendiri, saya selalu berkata, untuk saya sendiri boleh, untuk orang lain saya tidak mau. Untuk saya sendiri bolehlah, tapi untuk berada di depan orang saya tidak boleh. Nah, itu karena apa yang kita pegang itu dan kita keep it to ourselves, itu akan sentiasa menjadi milik kita. Sehinggalah kita menyerahkan itu, kita siap untuk berikan itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan multiply-kan, Tuhan akan membuatkan itu berhasil, dan disitulah terjadinya perkembangan ataupun kita maksimumkan potensi yang ada di dalam kita. Amin. Dan ini membawa kita kepada next point, yaitu S yang ketiga, yaitu serahkan seluruh hidup kita, apa yang kita ada ke dalam tangan Tuhan. Nah, sebelum saya elaborate lebih tentang poin ini, di poin yang pertama tadi siap. Nah, saya kembali kepada kesaksian Agnes Monica. Kamu akan cari selepas ini, tetapi saya mau highlight di sini apa yang terjadi ketika dia tahu bahwa apa yang saya ada, dia penyanyi, dan dikatakan, Pastor Jeffrey mengatakan yang kamu adalah Bible, kamu adalah Alkitab yang dibaca oleh banyak orang, kamu akan
akan menjadi kesaksian. Dan itu dia pegang, dan kebetulan apa yang berlaku, saya baru tahu benda ini kan, saya tidak mengikuti, tapi memang ketinggalan. Tetapi saya baru tahu dari kesaksian dia, rupa-rupanya karir yang begitu melonjak di US kan, dia memang sangat-sangat successful di sana. Tapi ada satu hal, ada satu kejadian yang terjadi di mana untuk dia naik chart dia tuh, untuk naik ke Billboard, dia harus menjalani beberapa jenis promosi. Dan ada satu promosi yang dia terpaksa say no, dan disebabkan dia berkata say no, semua yang sebelum ini support dia, mereka menarik diri. Dan akhirnya dalam masa ada 2 hari itu ada satu isu yang membuatkan dia, banyak orang yang membenci dia seperti itu, just because dia say no untuk promosi itu, karena promosi itu memerlukan dia untuk apa dia panggilan, dia harus strip, maksudnya dia perlu berada di sana, dia tidak perlu buat apa-apa, dia hanya berdiri di sana tetapi dengan telanjang. Dan dia berkata seperti ini, identiti saya di dalam Tuhan, saya ini adalah Bible yang orang akan baca, yang akan menjadi kesaksian. Dan kalau saya pergi ke tempat itu hanya karena career saya mau naik di Billboard, di chart, apakah yang orang akan baca tentang saya? Jadi dia katakan no, walaupun dia kehilangan banyak company-company yang support dia, mereka tidak teruskan lagi kontrak dengan dia, tetapi dia berdiri, dia berkata no karena dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya di dalam potensi yang kita ada ini, yang pertama tadi kita harus sadar bahwa potensi itu harus memuliakan Tuhan. Berapa banyak orang di luar sana yang ketika mereka perkembangkan potensi mereka akhirnya jatuh karena apa? Mereka lupa bahwa potensi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika saya mendengar kesaksian ini, saya rasa macam wow, sangat-sangat amazing. Bagaimana dia boleh berkata seperti itu, karena apa? Dia sangat sadar apapun potensi yang Tuhan letakkan di dalam itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, serahkan seluruh hidup kita, apa yang kita ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita melihat ilustrasi tanah liat. Tanah liat itu tetap hanyalah tanah liat yang tidak berguna, buruk, hanya layak dipijak-pijak, sehingga ianya berada di tangan tukang periuk yang akhirnya menghasilkan barang-barang tembikar yang sangat berguna pada kita. Wow, mau belajar sesuatu? Sementara kita, gambar ini saya ambil daripada gambar abang saya. Ini ada tanah liat kan? Kalau orang yang tahu menggunakan tanah liat, kalau kamu tengok gambar kiri itu adalah tanah liat, dan dia bentuk jadi water fountain, dan namanya ini kan, dia jadikan seperti yang di sebelah kanan ini. Dan ini saya rasa macam ada kaitan dengan saya punya ilustrasi tentang tanah liat. Bagi orang yang tahu tentang nilai, bagi orang yang tahu bahwa tanah liat ini ada potensi untuk buat ini. Dan ini adalah contoh yang terdekat yang saya boleh ambil, di mana abang saya sendiri dia gunakan tanah liat ini menjadi kepada yang di sebelah kanan ini. Begitu. Jadi apa yang saya mau katakan adalah apa yang menghalang kita sebenarnya daripada memaksimumkan potensi kita itu adalah karena kita gagal menyerahkan seluruh apa yang kita ada itu di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Kalau kita tengok yang seterusnya, Yeremia 18 ayat 6b dikatakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ketika kita meletakkan potensi kita itu di dalam tangan Tuhan yang tahu persis apakah potensi yang ada di dalam kamu dan apakah yang kamu boleh capai dengan potensi itu akan menjadi hebat dan luar biasa. Amin. Di mata kita melihat potensi kita itu sangat kecil, terlalu biasa, tidak sehebat orang lain. Tetapi di mata Tuhan kita mampu, sebab God see what we can become. Jadi peringatan yang terakhir itu saya tulis di sana, it's time for us to maximize our potential. It's time, maksudnya hari ini, masa ini, sekarang ini, it's time untuk kita maksimumkan potensial yang ada di dalam kita. Dan kesimpulannya adalah ketika kita sedar, siap
dan serahkan the ordinary, yang biasa-biasa itu kan, the ordinary itu ke dalam Tuhan, Tuhan akan tambahkan the extra itu sehingga itu menjadi extraordinary. Amin. Dan saya sangat suka dengan gambar kartun-kartun di sebelah ini yang mengatakan it ain't much but it's all I got. Dia katakan dia hanya ada ini. Dia serahkan kepada Tuhan dan Tuhan berkata it's all I ever wanted. Nah, berapa banyak di antara kita hari ini yang masih berpikir yang Tuhan, apa yang saya ada ini begitu kecil. Sedangkan sebenarnya yang Tuhan berikan kecil di dalam kita itu, ketika kita sedar, kita siap, dan kita serahkan itu di dalam tangan Tuhan yang tahu persis apakah potensial itu, apa yang dibawa, apa yang akan terjadi ketika kita mengembangkan potensial itu. Saya percaya yang kecil itulah yang akan menjadi extraordinary ketika kita tahu benar kepada siapa kita meletakkan potensi. Dan apapun potensi yang ada di dalam kita hari ini, itu tidak akan pernah dapat berkembang sehingga kita meletakkan itu di dalam tangan Tuhan kita, karena hanya Dia yang memampukan setiap potensi itu berkembang, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dan saya percaya setiap kita mendengar hari ini, tidak kira apa potensi yang ada di dalam kita, mari kita stop untuk membandingkan diri dengan orang. Mari kita stop untuk menjadi seperti orang lain. Mari kita stop untuk berkata saya punya sangat kecil, dia punya sangat besar. Karena apa? Apa yang kecil yang Tuhan berikan di dalam kita itu, sebenarnya ketika kita maksimumkan itu untuk dipakai Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, kita tidak akan pernah dapat bayangkan betapa besarnya impact yang dapat kita capai, dapat kita achieve melalui potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Amin. So itu sahaja sharing saya pada hari ini. Saya harap kita diberkati, saya harap kita belajar sesuatu, dan saya tahu mungkin penyampaian sangat terbatas, tetapi ada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan berbicara jauh lebih dalam di dalam hati kamu. Dan saya mau berdoa supaya mulai hari ini dan seterusnya kamu akan mulai melihat potensi-potensi yang Tuhan sudah letakkan di dalam diri kamu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan. Karena hari ini sekali lagi Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa di dalam kami, each and every one of us Tuhan, ada talenta, ada potensi yang sudah Engkau letakkan. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa potensi yang Kau letakkan itu adalah satu potensi yang Kau boleh pakai dengan luar biasa. Potensi yang Kau boleh multiplies kan Tuhan ketika kita serahkan itu, ketika kami serahkan itu di dalam tangan-Mu. Tuhan, saya berdoa saat ini setiap anak-Mu yang ada di sini yang sudah mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, mereka mulai melihat, buka mata rohani mereka Tuhan, agar mereka melihat apa potensi yang sudah Engkau letakkan di dalam hidup mereka. Dan saya berdoa Tuhan supaya mereka mulai mengasah, mereka mulai memperkembangkan potensi itu dengan satu motivasi, di mana potensi itu Tuhan akan digunakan untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ketika kami berada di spotlight mungkin Tuhan, kami mau Tuhan terus sadar Bapak bahwa apapun yang kami lakukan, potensi apapun yang kami kembangkan untuk Engkau Tuhan, itu untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk populariti kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, segala pujian kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Itu sahaja sharing dari saya. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.